warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang apa itu ijtihad. Sebelumnya perkenalkan, saya Gadis Naila Salsabil dengan akhiran NIM 152. Saya Nafsulawati Andriani dengan NIM akhir 122. Saya Haidar Rafi dengan NIM akhir 140. Saya Novita Sari Udingrat dengan NIM akhir 114. Saya Iza Syasham dengan NIM akhir 128. Saya Nikita Vanessa dengan NIM akhiran 111. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Tujuan dari ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat dan juga waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Contoh ijtihad. Yang pertama adalah penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Yang kedua adalah penetapan hukum tentang penggunaan teknologi modern, dan yang ketiga adalah penentuan hukum tentang masalah-masalah ekonomi kontemporer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dari ijtihad. Ijtihad ini memiliki 4 dasar hukum. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Contoh ayat yang mendasari ijtihad ini dalam Al-Quran ada di surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Yang kedua ada penggalan surat dari An-Nisa ayat 82 yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya ada dari hadis Nabi Muhammad. Dan selain dari hadis Nabi Muhammad ada juga ijma atau kesepakatan ulama, dan terakhir ada qiyas atau analogi untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus yang telah ada. Syarat ijtihad yang pertama itu ada memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menganalisis serta menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah memiliki akhlak yang mulia. Metode-metode ijtihad. Jadi dalam melakukan ijtihad, para ulama atau para mujtahid itu menggunakan beberapa cara atau metode pendekatan. Yang pertama itu ada ijma. Nah, ijma ini merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu yang kedua ada qiyas. Qiyas ini merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai nas. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan ini merupakan berpindahnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Lalu yang keempat ada maslahah mursalah, yang merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Yang kelima ada urf, yang merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan secara turun-menurun. Baik, jadi itu sekiranya materi mengenai ijtihad yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pemahaman baru dan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.